Yuk kumpul lagi setelah sekian tahun berlalu pergi. Fakultas sekian tahun berlalu pergi. Fakultas Pertanian Unpad tercinta. Saatnya bersuah, tawa berbunga. 1, 2, 6 April jangan lupa. Jam 10 pagi waktunya jumpa. Savoy Homan Bandung penuh cerita. Yuk ramaikan bersama. 50 tahun kisah kita berseri. Fakultas Pertanian Unpad Angkatan 75 tetap di hati. Wani akan reuni, yuk hadiri. Gadis 50 tahun lalu. Lu kenapa ya? Kemarin juga alhamdulillah. Kan 50 tahun. Mantap, mantap. Sip. Di close ya satu-satu ya, di close ya. Sip. 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 Full senyum. Oke, di close up ya. Iya, kan tadi udah. Senior kami ini, senior. Yang begitu dari sini kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang berterima luar biasa. Silakan. Ya, bos. Suka desa. Kesan-kesannya apa, Pak? Ya, kesannya bagus, alhamdulillah semuanya, penting mas sehat. 50 tahun masih di samping. 50 tahun. Sip. Kasih tumpeng petemping ngerjakan. Ada yel-yelannya, Pak? Yel-yelnya? Ada. Ayo yel-yel. Hebat. Mantap, mantap. Mantap. Guyup selalu. Guyup. Sip. UNPAD
Unpad kita bersatu. This tulip. Ya kita berusaha untuk bisa maksimal kan ya, sesuai dengan kalau namanya alumni kan persaudaraan gitu ya. Ketemu kan suatu menyenangkan buat kita semua. Itu aja sih ya. Saling kangen ya Pak. Tentu kalau kangen mah sudah pasti itu. Salah satunya silaturahmi kan. Iya, kepanjangan umur, banyak rezeki, tetap ya, sehat amin. gitu kan. Ya. Hidup bahagia Pak. Yang paling penting itu adalah sehat, karena sehat itu mahal. Dengan umur yang sudah 70 tahunan masih kita berkumpul, alhamdulillah. Amin, ya. Walaupun ada teman-teman kita yang telah meninggal, ya, itu adalah takdir ya. Kan itu juga Nabi Muhammad hanya 73 tahun, kita sudah diberi umur banyak. Kita sudah 70 tahun, usia yang cukup. Mudah-mudahan bisa berkontribusi. Ya, bisa berkontribusi tetap beribadah, beramal baik. Walaupun Kang Amal belum kelihatan ini. Iya, kemarin belum kelihatan. Sudah. Terima kasih Pak infonya. Ini ibu-ibu penulis dari Tulip 2 orang. Ini ibu bendahara Tulip. Ini seksi sibuk Tulip. Ini artis Tulip. Ini artis Tulip. Ini dan doa Kang Ustadz Ayi. Ustadz iya Pak. Besar Dr. Ayi. Ini Kang Ade pengusaha kita. Ini juga tahun lalu yang ceramah, sekarang digantikan sama Pak Agus, mantan bos BRI. Ini dari Pemda Provinsi. Bosnya. Bos pertanian. Kita gimana kamu kayaknya? Balai. Oh, mantan bekas ya. Presiden Bekasi. Itu kan. Ini yang membantu summary saya bahasa Inggrisnya dia. Orang bisa bahasa Inggris udah lama. Nah, yang kesehatan ini kesehatan. Kemarin bisa kita alhamdulillah. Ya, ini kesehatan. Alhamdulillah. Ini Kang Aat walaupun kecil, tapi sudah pensiun juga sama dengan saya masih kecil. Kirain masih SMA. Kasep ini. Jauh-jauh dari Depok kita hadir. Orang Depok nih. Alhamdulillah. Arin Mulyadi teh, saudarana kumaha? Sama 2. Oh, sama. Jadi tadi sing sok turun. Teteh aja ya saya. Ini teman saya Pak Rektor Uniba ini, Pak Dr. Ibrahim di Balenda. Ini putrana badai lebat ke Uniba, biasa dititipkan ke Abi. Kalau ini Profesor ini sobat satu sindikat dulu. Ini Profesor Raihan dari apa namanya? Universitas Islam Jakarta. Aslinya dari Bangka. Dari Cimahi dari Bangka. Dari Bangka dan Cimahi. Ini Bapak Ketuanya Anto, yang paling jagoan yang bisa selalu meramaikan terus dengan sponsor-sponsornya. Tunggu ya, akan katanya mau Kawan dari Lampung, ini bukan kelas yang orang kasih tinggali tak gitu. Ini playboy cap 2 anting di sehari ini kamu buanan. Tapi ayo rumah atas dari ini kan. Tapi atasnya sehari ini margi kedua kebun tebu aja nama kebun tiwu. Kami mengundang juga ini pemain organ sahabat kami Kang Agus dengan penyanyinya Ceca. Terima kasih Bapak. Walau waktu tak menjelang. Iya. Kami sungai Kang Ari, hanya lukisan dari Luar biasa, Bapak sudah sekian lama tidak bertemu setelah Paling nggak kopi naon? Ini Kang Robert Sebayang ini, Kang Robert Sebayang ini dari Medan asalnya, tapi sudah jadi Medan Sunda. Tarutung. Oh, Tarutung. Datang ke dia jadi tutung. Ini kamera video. Sip. Ini lagi sama.
Masih cuma Kang, sehat. Ini Kang Andre Tawem dari Padang. Jadi kalau kucing apa? Kuciang. Kalau maling malian. Kalau ini apa? Jeli lawan. Bukan kupiang tapi talingo. Asko itu bisa. Kopi Asko. Asko, kopi. Asko mantap. Asko tak Anwar Sabur kopi original. Iya Kang barangnya Kang. Nah ini barangnya. Wis. Anwar Sabur kopi original. Produk tulip. Produk tulip Pak. Tulip. Asli tulip. Asli pertanian Unpad Pak. Asli pertanian Unpad. Angkatan 75 pertanian. Sebagai baristanya. Nama Kang Man. Pada kopinya pada. servis wae ya. Iya sebagai Padahal pusatnya kopi di Lampung. Barista. sebagai Kopi di Lampung ya. sebagai pangsiunan preman. Bukan. Pusat kopi aman, tapi saya rutin ke Medan ngirim itu sebulan sekali. Sanes yang di press teh ya sanes. Hah? Bukan, ini drift. Kalau di press itu ada dua, ada manual press sama espresso. Nah kita buat dalam bentuk drift kadang tidak mungkin. Iya naon aja. Nah ini mixer. Ini mixer. Oh, sukanya di pakai baterai. Wilujeng, aleueut. Iya. Sama lagi lah. Gula aren. Ayo gula aren. Karena ada yang lima kita nu kasatan aku. Enggak kan? Pakai keringat kan ada gini. Saya diajar mah. Ini supaya ini aja yang buat cepat. Kemis sore. Ada yang buat pakai pangsiunan saya mencoba karena sabar gram. Ini 200 gram gitu. Selama ini Bukan yang dikalahin. untuk 14 tangkir. Jadi Beda 10.000 sama itu teh. cuma kalau saya supaya nggak ada kembalian, yang 90.000 ditambah dengan ini, dengan kopi filternya, jadi pas 100.000. 10. Itu bener di Karena saya tetap menyarankan minum kopi tanpa gula, tanpa ampas. Kang Daud pada asli, Ride pada campur creamer pada gula. Asli. gula ya gula. Nah, gula aren ya. Ini preman pensiun mah kira sana lah. Memang sana jadi mencoba untuk menjadi petani dari hulu ke hilir. Ya. Di Leweng. Di kan? Iya. Udah. Kan Kang Daudnya ini sudah agak nggak begitu panas, karena saya buat yang mau bagus. Iya. Jadi nggak ambil lah video. Pak, ini produk Bapak Pak. Betul. Itu wine coffee arabica atau kopi fermentasi, cita rasa kopi asli, beraroma anggur. Jadi saya mencoba untuk menjadi petani dari hulu ke hilir, dari mulai kita nanam bibit sampai kita memproduksi kemasan sendiri dan kita jual sendiri. Yang merupakan produk daripada anggota Tulip. Kebunnya ada di mana Pak kebunnya? Kebunnya ada di bawah Gunung Puntang untuk menanam sigara rutang dan untuk menanam kayu tiga di bawah lereng Gunung Halimun Salak perbatasan Sukabumi Bogor. Produknya apa aja Pak? Produknya saya cuma wine kopi arabica karena ini ya memang banyak konsumen yang menanyakan. Jadi ini kopi sifatnya kopi fermentasi dengan tanpa menambahkan sesuatu, hanya diperam dari mulai 45 hari, 60 hari sampai 90 hari tergantung permintaan. Terus wine-nya dari mana wine-nya Pak? Wine-nya itu ditimbulkan akibat fermentasi. Karena di dalam kulit dan daging buah kopi itu ada senyawa-senyawa termasuk fenolat yang nanti kalau dibiarkan itu akan menimbulkan aroma buah-buahan, fruiting.
Asli ya Pak? Asli. Bukan esen ya bukan? Bukan esen, bukan nggak ada tambahan lagi apa-apa. Jadi kita fermentasi dalam bentuk apa namanya anaerob fermentation. Organik Pak ya? Organik. Oke. Ada 3 Sama aja ini tabung, Pak? sama gitu ya. Oh. Wah, hebat. Oh, Bang Ahmad. Aduh, Bang Ahmad. Ini bos Medan nih. Bos Medan nih. Bos ada Ini semua. Penikmat kopi dari Medan. Oh, Penikmat kopi dari Medan. Alhamdulillah. Kak Bisa, Ahmad. bisa coba. Tapi dengan gula saya, Mas, gula. Gula. Jangan Nggak usah pakai keringat. nggak usah pakai krim. Cuma sorry Kak Ahmad ya, karena ini saya buat jam 5 pagi di sini, jadi nggak panasnya nggak sampai 90. Oh, ya nggak apa-apa. Diameternya masih bisa dinikmati. Dan saya bisa nikmati. Udah Masih stop. Ada Pak. Pakai ini Pak, nggak usah pakai. Oh gitu. Dikocok dulu. Pakai mixer dulu. Khusus mixernya. Oke, ini langsung yang ownernya yang membuatkan. Iya ownernya. Ya udah. Ya, maksud Lebih Kak nikmat Ahmad Pak, ya. karena ownernya yang Berapa? langsung terjun. Pak sukses selalu Pak ya. Nuhun Kak. Nuhun Kak. Tip. Untuk pertama kali adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Hambali, mantan anggota DPD periode Jokowi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Dekan beserta seluruh jajaran, Kang Ali barangkali sudah lupa sama saya. Kalau saya mau dimaafkan dulu sama Kang, jadi yang lupa kan kalau disarekan udah nggak ada. Barangkali yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang paling utama adalah kawan-kawan Tulip yang kita sudah 50 tahun saling bersama. Kalau dulu sama-sama di kampus, kemudian sekarang sama-sama di grup PA, walaupun sama saja, balik di grup PA maupun di secara hubungan langsung, ayah wae. Nah, namanya turun naik hubungan antara kita. Tapi alhamdulillah kita masih tetap utuh bersatu dalam grup Tulip ini. Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la dhallan illa hadaita wa la 'asiran illa yasarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yastartaha ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana wasrah sudurana wahdi bisolihati amalana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah laporan dari Ketua Panitia Kang Edi. Nah, ini juga perlu diketahui lulusan pertanian tapi masuk tentara. Jadi pangkatnya kolonel Pak Gavin. Ini ada Kang Edi. Jadi pertanian masuk salah jurusan gitu nanti gitu. Tapi bisa sampai kolonel gitu. Dan sekarang dia sebagai Ketua Pepabri bagian Cimahi. Silakan Kang. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya kehadirannya di sini, para undangan yang telah meluangkan waktu. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dari tadi malam juga tidak kumpul di sini. Alhamdulillah bisa terlaksana dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses dan penuh keberkahan. Juga tidak lupa terima kasih kepada para donatur, Ece-Ece, Akang-Akang. Mudah-mudahan bantuannya itu menjadi amal baik juga buat Bapak-Bapak dan Ece-Ece, Akang-Akang sedaya. Perlu juga kami sampaikan rangkaian kegiatan halal bihalal dan reuni ke-50 75 pertanian ini. Kami juga melaksanakan bakti sosial, antara lain kita menyumbangkan karpet ke pesantren di Sukabumi, dan juga setelah pemberian sumbangan itu tidak lama kemudian terjadi banjir ya, bencana alam di Sukabumi. Alhamdulillah juga kita bisa memberikan ala kadarnya menyumbang, dan selanjutnya kegiatan rutin barangkali para pengurus Tulip juga biasa nengok teman-teman yang sakit dan juga melayat anggota Tulip yang dalam kurun waktu dari 2024 ke 2025 ini sudah ada 5 orang yang almarhum. Yang terakhir kemarin Kang Tarja dari Disbun. Mudah-mudahan almarhumah teman-teman kita
yang sudah tercatat kurang lebih sudah dari 120, kami sudah kehilangan 23 orang. Juga disampaikan pada pagi hari ini, alhamdulillah yang hadir tadi saya lihat di buku tamu sudah mencapai 60 orang, mudah-mudahan masih bertambah. Akhirnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Selamat Idul Fitri walaupun sudah lewat beberapa hari yang lalu. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan umur kita bisa terus penuh keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu silakan Kang Anto untuk menyampaikan sebagai ketua Tulip yang seumur-umur tidak akan diganti-ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu fungsi organisasi alumni adalah antara lain untuk menjaga ikatan kekeluargaan para anggotanya, berkumpul mengenang masa lalu melalui acara reuni. Hal tersebut tetap penting, namun kami mengharapkan dan berusaha lebih dari itu. Kami mengharapkan sebagai alumni UNPAD dapat memberikan legasi kepada generasi mendatang. Dan antaranya adalah bakti sosial tadi dijelaskan oleh Kang Edi dan menerbitkan buku. Dalam kondisi pandemik COVID-19 yang lalu yang melanda Indonesia, alhamdulillah kami Tulip telah menerbitkan sebuah buku berjudul Kiprah Alumni Tulip yang berisi kumpulan mini biografi masing-masing anggota Tulip serta pengalaman semasa kuliah dan praktek di profesi di berbagai bidang dari mulai pendidikan, penelitian, ASN, legislatif, perbankan, perkebunan, dan konsultan. Penerbitan buku ini cukup mendapat tanggapan positif dari kalangan sivitas akademika UNPAD. Dalam rangka memperingati tahun emas Tulip, kami kembali mengharapkan dapat memberikan legasi. Jika buku Tulip yang pertama bersifat inward looking, maka buku kedua ini bersifat outward looking, yaitu bagaimana Tulip dapat menerbitkan buku yang bisa menjadi masukan kepada pihak eksternal, yaitu kepada pemerintah. Maka tercetuslah gagasan untuk menerbitkan buku dengan tema pokok-pokok pikiran ketahanan pangan nasional menuju kedaulatan pangan. Tema ini kami sesuaikan dengan salah satu astra cipta pemerintahan kita saat ini, di mana swasembada pangan menjadi salah satu prioritas. Kami berharap buku ini dapat menjadi salah satu masukan dalam penyusunan kebijakan pemerintah saat ini. Buku ini merupakan himpunan tulisan dari para akademisi, peneliti, praktisi, dan ASN yang merupakan alumni Fakultas Pertanian UNPAD di berbagai bidang. Nanti Profesor Raihan dari Universitas Islam Jakarta dan Dr. Ibrahim akan membedah tentang substansi isi buku secara ringkas. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya atas nama Tulip, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rektor UNPAD dan Arif Kata Sasmita, Dekan Fakultas Pertanian UNPAD, Kang Edi Rahadi, Ketua Umum Ikatan Alumni UNPAD, Kang Ferry Yuliantono, Ketua Alumni Fakultas Pertanian UNPAD, Kang Rudi Budidaya, yang masing-masing telah memberikan kata sambutan dalam buku tersebut. Kami juga mengapresiasi yang tinggi serta sangat bangga atas perkenan dari Wakil Menteri Koperasi, Kang Ferry Yulianto, Sekjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Legend Tri Budi Utomo, yang hari ini diwakili Pak Jeffrey, terima kasih Pak. Gubernur BI periode 2003-2008, Kang Burhanuddin Abdullah, dan Rektor UNPAD 2007-2015,
Kang Ganjar Kurnia yang masing-masingnya telah memberikan testimoni dalam buku tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus dan panitia yang telah bekerja keras mendukung penerbitan buku ini dan penyelenggaraan acara puncak ulang tahun yang 50 alumni Tulip pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Maka adekan untuk memberikan sambutan. Terima kasih Kang Dr. Wedi. Yang pertama, kami juga ingin mengucapkan selamat Lebaran, selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan selamat atas peluncuran buku yang saya ketahui tentang buku ini diinisiasi oleh Kang Anto dan kamu oleh karena tadi harus diudah-udah, tapi kalau nggak diudah-udah ya poho hati kan puter. Kalau nggak diudah-udah ya lupa gitu. Tapi selamat sudah menyusun suatu buku yang menurut saya buku kita ini unik, walaupun nanti akan ada apa namanya bahasan sedikit unik karena ditulis seperti juga pertanian. Setiap manusia bisa bicara pertanian dengan persepsi dengan alat yang berbeda. Pertanian sangat kaya, begitu juga tentang pangan sangat kaya. Dan ditulis dengan latar belakang ilmu, latar belakang profesi yang berbeda-beda. Profesi berbeda, tapi semua satu. Bagaimana kita mewujudkan ketahanan pangan, bagaimana kita memenuhi ketahanan ujungnya sampai dengan di judul buku menuju ketahanan pangan. Unik karena beliau tulis oleh berbagai latar belakang. Dan saya pikir sah karena itulah kita pangan menjadi milik kita semua, sehingga semua dari kita sah juga memikirkan tentang pangan itu tadi. Buku ini seingat saya Kang Anto sudah yang kedua. Yang pertama saya simpan di ruang kerja saya. Insya Allah yang buku ini berarti saya simpan di ruang kerja saya Kang. Jadi mau terima kasih. Saya pikir itu saja, tidak usah berlama-lama. Saya pikir karena ada hal esensi tadi, yang lebih esensi untuk acara kita berikutnya. Jadi sekali lagi terima kasih sampai sudah diundang. Terima kasih juga sudah ketemu sama Taruji yang tidak bisa saya sebut itu persatu, tapi sungguh-sungguh sangat berbahagia bisa bersilaturahim dengan kalian semua. Semoga acara kita terutama lebih halal dan peluncuran buku ini berjalan lancar, khususnya peluncuran buku dan bermanfaat bagi kita semua, bagi bangsa dan negara. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pangan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan ini bersifat multidimensi dan juga multisektor. Dengan demikian, isu tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tidak bisa dilihat dari aspek peningkatan produktivitas saja, juga harus dipandang dari aspek distribusi, keterjangkauan harga, diversifikasi, dan juga tata kelola. Persoalan pangan terkait dengan aspek sosial, politik, dan juga sosial budaya. Pangan seharusnya tidak lagi ditempatkan sebagai barang komoditi ekonomi atau barang politik saja, tapi juga sebagai barang yang memiliki dimensi kemanusiaan dan moral. Kalau tidak demikian, maka pangan akan menjadi sumber konflik dan sengketa. Ketahanan pangan dan kedaulatan pangan merupakan persoalan yang kompleks, bersifat multisektor, sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, swasta, para peneliti, perguruan tinggi, dan juga para praktisi di bidang pertanian. Para penulis dalam buku ini mengidentifikasi analisis permasalahan-permasalahan yang ada secara komprehensif, kemudian memberikan berbagai solusi meliputi aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, perubahan iklim, penelitian dan pengembangan, tata kelola, peran perguruan tinggi, serta kalangan profesi untuk menjawab persoalan ketahanan pangan. Dengan demikian,
buku ini telah menyajikan pokok-pokok pikiran ketahanan pangan baik dalam tataran konsep dan juga pelaksanaan operasional di lapangan. Ketiadaan institusi koordinator menyoroti bahwa adanya Kementerian Koordinator Pangan sebagai institusi penggerak utama yang memiliki wewenang lintas sektor dari pertanian, perdagangan, perindustrian, hingga riset tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan pangan kerap tumpang tindih, lambat atau bahkan kontradiktif. Kemudian dari situ poin kritisnya adalah petani muda masih minim, regenerasi belum maksimal. Meski program petani milenial dicanangkan, namun proporsi petani muda baru 21% dari total petani nasional dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini menjadi alarm bagi keberlanjutan pertanian kita di masa depan. Jika regenerasi gagal, maka pertanian kita bisa kehilangan tenaga kerja produktif dalam satu generasi ke depan. Poin kritis yang terakhir adalah alih fungsi lahan tak terkendali. Data yang disajikan dalam makalah atau paper yang ada menunjukkan tren alih fungsi lahan sawah mencapai 150.000 hektar pada tahun 2019, naik ya, drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Ini memperlihatkan lemahnya penegakan regulasi terhadap konversi lahan dan perkuat argumen perlunya kebijakan yang berbasis insentif dan perlindungan ekonomi terhadap petani. Dan akhir daripada ulasan ini, kami mencobakan membuatkan refleksi atau penutup. Book chapter ini bukan hanya referensi, tapi agenda aksi. Buku ini tidak sekedar menyampaikan informasi atau opini, tapi menawarkan agenda kebijakan, peta jalan, dan model alternatif. Pembangunan pangan nasional ini menjadikan lebih dari sekedar bunga rampai gagasan. Ini adalah blueprint partisipatif dari para alumni UNPAD yang sekarang ini menyusun papernya di book chapter ini. Pentingnya kolaborasi antar lintas generasi dan lintas sektor. Yang menarik dari buku book chapter ini adalah keterlibatan para alumni yang telah berkiprah lintas dekade dan disiplin. Ini menunjukkan bahwa isu pangan bukan monopoli pakar pertanian, tetapi urusan bersama akademisi, politisi, birokrat, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Buku ini juga merupakan bentuk pengabdian intelektual yang konkret di tengah maraknya budaya akademik yang hanya mengejar publikasi ilmiah. Buku ini hadir sebagai produk pengetahuan yang aplikatif, reflektif, dan kontekstual yang tidak lahir dari menara garing tetapi dari praktik pengalaman dan dedikasi lintas waktu. Di samping itu, di dalam book chapter ini juga menyoroti permasalahan tetapi menyodorkan solusi praktis dan aplikatif, menjadikan sumber inspirasi dan rujukan kebijakan. Dan terakhir, saya ingin menutup dengan dua kata kunci, yaitu apresiasi dan estafet. Buku ini adalah wujud kepedulian lintas generasi alumni UNPAD terhadap masa depan bangsa dan mestinya menjadi estafet intelektual dan bertanggung jawab moral bagi generasi berikutnya, terutama di bidang pertanian. Semoga buku ini menjadi bahan bakar bagi dialog lintas generasi dan lintas disiplin tentang masa depan pangan Indonesia. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahun ini saya memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita tidak akan terlalu tinggi, bahkan mungkin di bawah 5%. 4,7, 4,8% adalah itu yang akan dicapai pada tahun ini, saya perkirakan. Dan tahun-tahun depan adalah tahun-tahun yang juga bukan mudah, tahun yang sangat sulit. 2 hari sebelum Lebaran, saya ketemu dengan Presiden, diajak makan malam bersama, makan buka bersama. Beliau bercerita tentang berbagai mimpinya. Beliau kembali lagi, karena beliau yang sering diceritakan kepada saya tentang itu, dan betapa confidence-nya dia, beliau terhadap mimpinya itu, bahwa itu akan berhasil. Kita hadir cuma 9 orang, tidak ada yang berani menyampaikan betul mimpi itu akan kita capai, provided ada satu prasyarat yang sangat berat, yaitu bahwa kita mulai berpikir tentang diri kita, tentang bangsa ini. Kita ini kan sangat sekali berpikir. Saya sampaikan sama beliau, dan beliau sering menyampaikan kepada saya hanya mengingat kembali. Dan Bapak sering menyampaikan bahwa perekonomian kita itu tidak efisien, bahwa ekor kita itu hampir 7, bahwa untuk mendapatkan 1% saja kita membutuhkan investasi sekitar 7%, 8%. Bagaimana kita bisa keluar dari middle income kalau tingkat korupsi kita masih seperti itu, kalau shadow ekonomi kita masih begitu besar, kalau productivity kita tidak meningkat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi Indonesia Emas sebagai janji, saya kira kita sepakat, kita harus capai juga di bidang pangan. Bahkan saya sepakat dengan Presiden kita, sebetulnya beliau sering sekali mengatakan di depan diskusi kita yang sangat terbatas, sebetulnya andai kata kita bisa self-sufficient pangan, kemudian self-sufficient di bidang energi, dan kemudian masalah air bisa kita tangani dengan baik, yang lainnya nggak usah dipikirkan. Yang lainnya bisa selesai dengan sendirinya. Masalah nilai tukar kita akan selesai dengan sendirinya kalau kita swasembada energi. Masalah current account defisit akan selesai dengan sendirinya kalau kita tidak perlu impor pangan. Masalah itu, 2 hal itu, pangan dan energi, menjadi pokok bagi penyelesaian bangsa ini. Pangan tidak selesai, energi tidak selesai, kita akan drag on menjadi negara yang begini-begini saja, menjadi negara yang tidak. Karena itulah, terima kasih sekali atas buku ini. Saya kira buku ini akan jadi bagian dari diskusi yang akan berlanjut, dan saya kira tidak akan berhenti, sehingga ini akan memberikan sumbangan pada para pemikir pertanian, para politisi, birokrat, dan juga tentara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Burhan. Beliau mantan Gubernur Bank Indonesia yang beberapa kali saya mendapat buku Kang. Waktu itu tebal-tebal bukunya, berapa biji itu mengenai partai dan juga dan sebagainya, dan banyak masukan bagi kita semua. Jadi jelas tadi sudah disampaikan juga bahwa bangsa kita itu adalah menghadapi food, energi, dan water tadi sudah disampaikan oleh Kang Burhan. Jadi mudah-mudahan buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan para pakar, para praktisi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjadi satu bahan masukan, paling tidak pemikiran untuk pemerintah. Dan kalau tidak salah, sekarang itu malah
pertanian ini sangat luas lapangan kerjanya. Di antaranya adalah kalau tidak salah ya Kang Jeffrey, bahwa di ini ada menerima wamil dari pertanian. Ada kan menjadi satu kelas khusus tentara yang berbasis pertanian. Jadi sudah diberi contoh oleh Angkatan 75 sebetulnya. Ya, Kang Edi, kalau Kang Edi. Ya, kalau Kang Edi. Jadi sekarang baru sekian tahun, sudah 50 tahun baru muncul. Jadi jelaslah bahwa kita melihat bahwa dulu kalau tidak salah ada penurunan untuk minat kepada pertanian. Tapi sekarang terbuka lebar. Malah tadi 1 juta hektar memang tidak banyak lah, 1 juta hektar. Menurut saya di perkebunan yang hanya 1000 hektar aja udah lihat, apalagi 1 juta hektar. Nah, ini Kang Mas sebagai pernah jantan dirut PTPN, Pak, tapi ngurus sawit. Tapi kan hanya 1 hektar hanya 130. Saya ngurus teh 1 hektar 132.000. Jadi mohon maaf. Saya kira itu jadi sedikit ulasan ya. Jadi ada ahli suku di sini. Jadi pangan itu tidak hanya beras. Ya. Saya kebetulan bersepeda dari Sabang sampai ke Sulawesi, itu melihat potensi-potensi lahan di Indonesia itu sangat subur. Dan nampaknya juga bangsa Indonesia itu jangan dikasih beras terus, karena karbohidrat banyak sekali, tidak hanya beras. Jadi itu sudah disampaikan syukur kan di Bandung saja ditanamnya di sisi jalan, panen, pecah, belah. Nah, sekarang sudah diekspori menjadi kue-kue yang enak tuh. Bawa aja kuenya aja. Kalau tidak bawa nanti dikirim aja kepada Kang Anto sebagai. Jadi itulah sekali sudah dinekat ada agrosawit kemarin. Ya itu jadi bagus. Dan selanjutnya juga banyak sekali potensi-potensi karbohidrat ya. Misalnya yang sagu, jagung dan sebagainya. Jadi kalau yang memang mereka sudah biasa makan itu, ya jangan dikasih beras. Menurut saya, tapi nggak tahu. Saya kira itu saja ulasan sedikit dari. Bos, cangkul oke. Ini ke Kang Gajar. Wah, iya mah. Berat nama duit teh Ben. Honor penulisan. Bi nulis Bi, kebagian Bi. Siap? Sama-sama aja. Makasih. Ya foto sini. Hatur nuhun kasadayana. Arifin. Ini waktu di wisuda ya. Wah itu saya bantu Kang Didi, saya bantu Nah ini KBH kemana pertama kali di rumahnya Kang Agusnya. Kang Agus rumah dinas tapi oleh rumah sorangan. Ah lihat itu ada Dede. Ah ini nih, kenal ini. Nah ini di depan Jalan Lombok ya, walau rambutnya masih hari di dalam kene ya. Gitu tuh. 2015 di dapur Eyang. Nah ini 62 orang yang hadir. Maju yang paling kanan siapa? Tuh. Ah itu. Sarif. Udah meninggal. Udah masuk. Coba dari sini yang sudah tidak ada berapa? Dari bawah dulu, Heli, terus, eta, ayah kenenya, itu tuh saya teh, harus sebelah sini. Kiri bawah hijau. Iya iya. Ayah Tori. Dan
Ya. Nah, terus naik ke atas itu mulai dari baju hitam, sakti tidak ada. Terus ke bawah, ayah. Kita atas satu ada. Yati ya, Yati. Sebelah Yati sa. Cuti. Ya, EM. Terus kayak gede, Ida. Justi. Eta hidi. Di satanya. Neneng 7570 mana kan Ganjar terus balik Pomi terus sebelahnya Pomi ke atas Ati terus Oki terus ke kanan Engges nggak bisa hadir katanya Nono ya kene Emir ya tidak ada Anwar penjual kopi ya Jul, ini terakhir kita ketemu di Bandung waktu makan-makan di itu ya hadir tuh, di Lodaya. Nah sebelahnya Kang Mahfud Arifin lagi sakit. Itu siapa tuh? Nama? Bos. Terus itu Rehan Promen. Nah sebelahnya itu abunya. Abu ya. Sebelahnya Abu. Inah yang ada. Nah, ke atas itu Asati udah gak ada. Naik ke atas itu Sarip. Gak ada. Hari Mulia sakit. Dan saya di Japi ada di Cirebon. Gak ada jawaban. Kita aja saja. Oto. Ya. Gak ada. Udah meninggal ini? Ajat ada. Ajat sebenarnya. Iya. Didi Sekarawang. Oh Didi biasanya hadir tah. Ada. Kayaknya lagi sakit. Kang Masuki. Kang Bas tadi WA, saya mencret. Diari. Ya, yang kedua. Keren ya. Nah, yang tadi terus ini boleh. Nah, itu mah Golbiar itu ya sudah tidak ada. Nah ini lengkap ya? Ini Sakti sama Indah ya. Yang nggak ada terdua. Ya terus ini mana? Itu Deden. Ya lanjut. Iya yang ini tuh. Ayo mengadoakan lagi orang mah. Nah, aya keneh, itu dong saripnya, yang Josiar, untuk ayatnya, yang Heli, nah itu tuh ngerending tuh taya sadaya ta. Terus, yang Ustad, eta relawan itu di band, sebelahnya di band saya itu tuh. Iya. Ajat. Oke, lanjut. Ini. Kita nu pakai kopi asaha. Kopi. Gunung Bintang. Wain kopi. Tukang kopi asoman. Itu sebelah dia sah. 62 orang. Oh, setelah Kes Ayah datang. Kes nggak tahu kenapa nggak biar kamu hadir ya. Ayah potongan gitu ya. Yang si Irfan itu tanda-tanda tuh kenapa? Ya terus. Ya. Nah, ini saya nggak ada. Oke lanjut. Nah ini. Iya Pak komplit. Tapi ayak ini ayah Sarip. Tidak ada. Oke. Lanjut. Nah ini ya hebatnya. Ini pertama kali pakai lambang tulip kaosnya ini ya. Mana Budiman? Oh ya Budiman tuh berarti 31 di bawah. Yang pakai topi siapa itu? Oh guru Sony. Eta Sony. Siapa ini? Ya Robert Sumaya, ada di Junet. Oke, lanjut.
Oh, ini banyaknya. Nah, itu. Ini sapi sudah tidak ada ya. Sapi sudah kayak itu tadi. Nah, oke, lanjut. Ini Zulfiar yang tidak ada. Lanjut. Ini Junet yang tidak ada. Ini kayak lengkap kayak gini. Ya, lengkap. Ya, lengkapnya ya banyak. Iya lengkapnya. Ya, alidek bajunya ya. Ya, dia pakai ya lengkap oke ya. Mufti. Tidak ada yang mufti. Nah, baik lanjut. Lanjut. Ini koloni ini. Mantap tuh lihat. Aduh, mantap. Ini jalan Sumatera. Ya, ini jalan Sumatera nih. Masih lengkap ya. Oh ya. Ini, ya oke. Junet yang ada. Ya, yang ini ya. Ini Sarip yang tidak ada, ya. Terus ini Dago ya di PTP ya. Sarip kanan ya? Ah, Sarip kanan. Udah, ini Sarip aja ya, yang ada ya. Oke, lanjut. Ah, ya. Ini tak Zulfiar sebelah kanan, nggak ada sama Sarip tuh. Yang Gadeng dan Wanana udah nggak ada. PTP. Paling kiri nggak ada. Iya, Jul sama Sarip tuh dua-duanya. Berurut dua serem banget. Oke, lanjut. Ini Sarip ya. Berurut lagi ya. Berurutnya sebelah amal nih. Lanjut. Biasanya suka ngajak-ngajak gitu. Dalam mimpi. Ini komplit. Ini tetap terus. Tim yang ini. Terus lanjut terus. Ini PTP masih 1-0. Nah ini waktu COVID berhenti. Tidak ada kegiatan selama 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya? 2022 ada lagi 22. Ayo 22 kan hadiahnya. Nah, ini dia hadiah. Ya. Ini banyak. Alhamdulillah sehat-sehat tuh semua. Banyak tuh udah masuk alam nih. Tidak kena COVID nih kelihatannya. Iya, Yeti, Yusti, kita ya, Dimas, ini, Neneng, 7570. Ya, oke, terus lanjut ke atas. Itu saat ya. Agus ada, Naga ada. Itu dah satu kecil. Koek terus. Ketua ada, seluruh umur ketua. Terus sama Mufti ada. Mufti sama itu di belakang satu apa? Roy, ini terus ada semua ada. Lengkap ini. Oke, lanjut. Hadiah tuh banyak ya. Masih di hadiah. Sama, ya lanjut. Kotak-kotak saya. Ini Julfiar. Kartu huta. Gerombolan tuh. Kasewa ya kayaknya. Ya lanjut. Rajin sembahyang itu. Nah ini nyanyinya si nih. Sekarang juga nanti harus nyanyi. Agus Jawa ada Pak? Oh ya Agus Jawa kemana ya? Agus apa? Agus Jawa. Yang mana ya Agus Jawa? Agus Haryadi ya Pak? Agus Haryadi ya? Di DWA-nya ada kan? Ada. Oh, siapa nih? Ya. Noman sih. Oh, Bayan. Oke, lanjut. Lanjut. Lengkap, lanjut. Nah, tinggal Tata. Junet, tilu dong.
dua tadi, dua nggak tahu. Mufti, Wah, tiga ini. Mufti, Jul, Junet. Itu berarti Suka ngajak tuh, Mam. Oke, lanjut. Aja. Jangan ajak-ajak lah. Ya, lanjut. Ini masih ada semuanya. Ini masih ada nih. Ya, nah sekarang di persamaan di oh di Unpad di UTS kita nggak ikut tuh. Mantap semua dia. Mantap, biar lanjut. Ini di Dawet tanda datang. Kita mau datang tuh. Maaf, kalau udah pernah pulang kok. Nah, Jul udah nggak ada itu. Ya, Jul. Ya, terus. Ya. Gaya terus. Ya, ini di mana? Ini. Yang kemarin terakhir ya. Alhamdulillah. Sekarang dari sini masih ada yang hadir siapa? Jonet ayah kene tuh. Mufti masih ada kan? Di waktu itu Mufti masih ada. Terus siapa lagi? Tarya ada kan di foto ya. Terus itu ayah kene tuh. Belum. Oke, lanjut. Lanjut. Bang. Kayaknya di foto ini baru ayah yang aslinya kita kan tadi gabung sebelum bubar. Oke, lanjut. Terus kayak ini mah dipercepat nggak apa-apa. Banyak juga sih, banyak aja. Terus. Banyak. Terus. Nggak tahu. Terus. Ini 3 jagoan. Terus. Nah, tinggalin. Masih joget-jogetan. Kasih tahu Cik Neneng suka ngajak. Neng. Nah. Itu diajak-ajak joget ke Mufti. Ya, terus. Kayaknya deh, Cimahi foto lah di dia. Cimahi. Ya, sok bisa. Baik, kita kumpul lagi sekarang di foto bersama khusus Tulips. Nah, mana? 3, 4, 5, 6. Harusnya kan tadi 130 dikurangi 40, jadi 40. Jadi kan 40. Mana tuh? Ayo. Oke. Tos palingnya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Katewa. 1, 2, 3. Bebas. Akhir ini. Tapi ini ya. Akhir ini Tulip. Ahmi, apa ini? Oke. Sip. Bentar. Udah dihitung dong. Cheese kacang boy. Cemberut semua. Wah, terlambat. Kalian. Ketua Ika heula tuh. Hari
ketua lo kena kali. Masih gratis kan? Kan. Ini pecat semua. Siap. Selanjutnya maka dilanjutkan untuk makan siang bersama, dan ini ada kopi buatan kulit, minumnya gratis kalau mau dibawa ke rumah. Thank you.
Jangan.
kasih. Mau lihat? Terlalu percaya
Jadi acara ini kita tutup dengan ngariung dulu sambil bernyanyi kemesraan.